Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat Isya sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, inayah, maunah, hidayah dan taufik yang Allah limpahkan kepada kita semua. Seiring dengan Allah memberikan kita nikmat usia, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, Allah juga tidak henti-hentinya memberikan kita momentum-momentum emas yang mestinya senantiasa menyemangati kita untuk senantiasa dalam ketaatan dan ketaatan. Lepas Ramadan masih ada sisa Ramadan di Syawal, ada puasa Syawal 6 hari. Setelah Syawal kita bertemu dengan bulan-bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Rasanya seakan-akan Allah ingin mengingatkan kita semua bahwa bulan apapun itu selagi masih ada usia, semua adalah kesempatan-kesempatan emas untuk beramal. Ada keunggulan-keunggulan yang Allah berikan, ada pelipat gandaan pahala yang Allah janjikan. Terutama hadirin rahimakumullah, yang puncaknya adalah di hari-hari di mana kita berada hari ini, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka ini nikmat yang begitu besar, bisa bertemu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, bisa bertemu sebaik-baik hari. Bahkan ulama menyampaikan ini kalau dari sisi waktu siangnya 10 hari pertama ini bahkan mengalahkan hari-hari di bulan Ramadan. Ini waktu yang emas, ini waktu yang istimewa. Sehingga di hadis Rasulullah di banyak riwayat, ini salah satu riwayatnya misalkan, mal amalu fi ayyamin afdal minha fi hadhihi. Kata Rasulullah, tidak ada hari-hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini. Wa fi riwayatin ukhra, di riwayat yang lain, ma min ayyam al-amalu shalihu fiha khairun wa ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Tidak ada hari di mana amal yang dikerjakan itu lebih dicintai dan lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Sampai-sampai para sahabat bertanya, walal jihad ya Rasul, apa kemudian amal yang dikerjakan di 10 hari pertama Dzulhijjah ini bisa menandingi pahala jihad? Kata Rasulullah, walal jihad, bahkan jihad pun bisa tertandingi Bapak Ibu. Bisa tertandingi sholat jamaah di masjid, bisa tertandingi ikut beriktikaf sekaligus di majlis ilmu, majlis dzikir, majlis ukhuwah semacam ini, kecuali jihad yang mati syahid, hartanya habis semua, baru itu tidak tertandingi. Maka bagi kita yang hidup hari ini, kalau kita ingin mengungguli mereka-mereka yang dapat kesempatan berjihad fisabilillah, maka inilah momentumnya. Inilah momentum waktu-waktu emas memperbanyak pahala, meningkatkan amal. Dan di antara bentuk ibadah itu, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, karena hadis ini menyebutkannya itu ukuran waktu, Pak. Jadi ibarat gelas ini yang disebut gelasnya,
bukan air putihnya. Maka asal gelasnya sama, apapun yang dimasukin ke situ jadi istimewa. Asal waktunya di 10 hari pertama Dzulhijjah, maka semua amal, semua ibadah harus kita perbanyak. Di antara ibadah yang ringan, yang mudah, yang justru bahkan kita sangat butuh dengan itu adalah ibadah doa. Doa itu adalah salah satu bentuk ibadah. Rasulullah dengan tegas menyampaikan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Sehingga ketika ada orang berdoa, kata Rasulullah, ya dia sedang beribadah. Tidak ada yang lebih mulia, bahkan di hadis yang lain, tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Sampai-sampai Sayyidina Umar radhiyallahu an menyampaikan, kata Umar, saya ini, kata Umar, kula niki boten nate gelisah, boten nate galau, boten nate sedih, kata Umar, Bapak Ibu ya. Ketika doa saya berdoa, saya minta sesuatu, saya bermunajat kepada Allah, tak enteni kok yo gurung diijabah sama Allah, kok yo belum dikabulkan oleh Allah, kata Umar, saya tidak pernah gelisah, saya tidak pernah galau, tapi justru saya galau ketika saya malas berdoa. Karena kata Umar, mestinya yang kita munculkan dalam diri kita itu bukan soal kemudian apakah kita meminta kok yo saknyet, napa saknyet, napa Pak? Kalau niki tiyang matuntun ngapunten. Saknyet nggih. Niku terus langsung mecukul saking langit ngoten, langsung turun plung ngoten. Kemudian gara-gara tidak seperti itu kemudian kita galau dan sedih. Hadirin rahimakumullah, doa saja ibadah. Sehingga banyak berdoa berarti banyak ibadah. Banyak ibadah berarti memperbanyak bekal bertemu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Umar, saya justru sedih kalau saya tidak diberi kesempatan atau diberi semangat untuk banyak berdoa. Urusan jawaban Allah seperti apa itu yang berikutnya. Yang paling pertama itu senang dulu berdoa. Apalagi Bapak Ibu sekalian, ini baru turun hujan. Rasulullah SAW menyampaikan ada 3 waktu, kata Rasulullah, di mana doa mustajab di situ. 3 waktu itu apa? Kata Rasulullah SAW, ketika perang, ketika bertemunya 2 pasukan, dan diantaranya juga ketika turun hujan. Maka kalau turun hujan, langsung munculkan dalam hati kita perbanyak berdoa. Yang ketiganya, ketika menjelang sholat, sambil menunggu komat, timbangannya panjenengan nyawang timer ge, kok suwi nah mira enggak komat-komat ge. Biasa nih sak menit pun komat gitu. Itu kesempatan memperbanyak doa. Maka hadirin rahimakumullah, salah satu indikator keimanan seseorang, indikator keterpautan hati, cara sakniki niki sinyal, Pak. Wireless kula lan panjenengan niki murup napa boten, niku diantaranya adalah sering tidaknya kita berdoa kepada Allah. Nah, hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat sekalian rahimakumullah, puncaknya di hari-hari istimewa tadi saya sampaikan, ini dari tanggal 1 Dzulhijjah kemarin kita masuk malam Selasa nggih. Malam Selasa kita masuk Dzulhijjah, kemudian sampai sekarang nanti sampai 10 Dzulhijjah, bahkan setelah itu masih ada hari tasyrik 11, 12, 13. Nah, para ulama sampai menyampaikan, Pak, kalau Ramadan itu mulia, dan memang mulia Ramadan, hadirin rahimakumullah, waktu-waktunya momen emas. Setelah Ramadan ada hari raya. Panjenengan saat hari raya itu boten angsal mangan, boten angsal apa? Poso nggih. Harus makan, harus minum, dilarang, diharamkan puasa. Berapa hari, Pak, diharamkannya? 1 hari. Cuma 1 Syawal. Masuk 2 Syawal panjenengan sudah bisa puasa sunnah.
Tapi di Dzulhijjah ini Pak, ya, di Dzulhijjah ini di antara kata para ulama yang menjadi indikator keistimewaan Dzulhijjah, lepas dari Dzulhijjah kita berhari raya Idul Adha, itu panjenengan haram puasa tanggal 10 Dzulhijjah, terus berapa Pak? 11, 12, 13. Aku kata poso Ayyamul Bid tanggal 13 angsal napa mboten? Mboten. Ala kulli hal yang ingin saya sampaikan adalah, sehingga kata para ulama sampai kita itu disuruh makan, disuruh minum, disuruh bergembira, makan-makan, berbahagia, itu sampai 3 hari Pak. Itu menunjukkan keutamaan bulan Dzulhijjah. Dan di antara puncaknya adalah di hari Arafah, di mana Rasulullah menyampaikan khairud du'a du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan di hari Arafah. Mereka yang berada di padang Arafah menunaikan ibadah haji, saat kemudian wukuf berdiam diri di Arafah, itu waktu-waktu emas untuk berdoa. Dan tidak hanya yang mengerjakan haji, kita pun yang di rumah, kita pun yang sholatnya di Namira, itu juga punya kesempatan emas berdoa di hari Arafah, terutama di sore harinya akhir-akhir tanggal 9 Dzulhijjah, apalagi sambil puasa Arafah. Nah, maka Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, maka mari kita hari ini kita mendiskusikan bersama, saling menasehati bersama tentang bagaimana kita, keutamaan doa, pentingnya doa, kebutuhan kita akan doa, dan bagaimana doa itu bisa menembus kemustahilan dan menembus batas-batas zaman. Inspirasi ini tentu saja kita ambil juga dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang juga hidupnya, perjalanannya, perjuangannya, keteladanannya itu banyak kita renungkan dan kita kupas di hari-hari Dzulhijjah ini. Nah, maka hadirin rahimakumullah, di antara keteladanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang mari kita renungkan malam hari ini adalah keteladanan dalam berdoa, Pak. Tadi dalam menghidupkan wifi, wireless hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga doa itu betul-betul menjadi senjata solusi untuk segala permasalahan hidup. Dan doa itu mampu menembus logika berpikir manusia yang tidak masuk akal. Dengan doa bisa. Banyak sekali contohnya, nanti sambil lalu kita ulas di waktu yang sangat terbatas ini. Yang pertama hadirin rahimakumullah, di awal ini kita akan melihat bagaimana salah satu saja dari berbagai macam doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Panjenengan kalau cek di surah Ibrahim dan surah-surah yang lain, itu panjenengan akan menemukan banyak sekali doa-doa Nabi Ibrahim, ya, yang didokumentasikan dalam Al-Quran. Saya belum pernah menghitung, tapi banyak sekali. Itu artinya memang ini adalah pelajaran penting yang mari kita renungkan. Sebagian doa yang kita hafal gimana Pak? Rabbi habli minas salihin, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, dan banyak doa yang lain. Nah, salah satu yang mungkin kita renungkan secara khusus di malam hari ini adalah doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Contoh doa yang tadi saya katakan, yang mari menguatkan kesadaran dan keyakinan kita bahwa doa itu Pak, dampaknya, pengabulannya itu bahkan bisa lintas logika, lintas waktu. Di antaranya yang didokumentasikan dalam Quran surah Ibrahim ayat 37. Nah, Quran surah Ibrahim ayat 37. Kisah ini sering sekali diceritakan. Kisah ini banyak sekali ditulis di buku-buku, baik itu buku yang formal maupun buku cerita bergambar.
Tapi mari kita renungkan sekali lagi dan mari kita ambil pelajaran mendalam dari ini. Ya. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan, Bapak nanti bisa tadabbur lebih dalam di rumah sendiri, surah Ibrahim ayat 37. Ya. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana beratnya tantangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan istri beliau yang bernama Hajar alaihissalam. Itu dari Palestina diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah, untuk berpindah menuju ke sebuah lembah yang tidak berpenghuni, yang panas kering kerontang. Al-Quran menyebutnya biwadin ghairi dzar. Tidak ada tumbuhan yang mau tumbuh di situ. Itu Pak perjalanannya kira-kira niki kira-kira mawon kersani kita bisa membayangkan itu kira-kira 1.500 kilometer. Saya tidak tahu, kalau sini Jakarta itu kayaknya masih 700-800 Pak. Ya. Kalau 1.500 ya berarti 2 kali lipat. Naik pesawat Pak Ustadz, enak naik pesawat Pak. Belum sempat tidur sudah nyampe. Naik bis sleeper, walaupun lama bisa tidur. Ini naik onta hadirin rahimakumullah. Sehingga kira-kira kalau dengan onta melewati padang pasir, melewati bukit, naik turun bukit, ada jurang dan seterusnya, itu kira-kira sebulan lebih lah. Bapak bisa bayangkan. Kita membayangkan perjalanannya saja sudah luar biasa. Dan itu Nabiullah Ibrahim membawa anak kecil, bayi yang baru lahir. Wong kadang kalau kita punya cucu Pak ya, punya putra, itu awal-awal baru lahir, ya mau perjalanan juga takut nanti masuk angin, takut ini, takut itu. Ini bawa bayi yang baru lahir. Sampai di sebuah lembah, yang di lembah itu digambarkan oleh Al-Quran dengan biwadin ghairi dzar'in. Ya. Di lembah yang tidak memiliki tanaman, artinya kering, tandus, panas, tanpa air, tanpa tanaman, tanpa manusia. Habis gitu ditinggal sama Nabi Ibrahim. Bapak bisa bayangkan kalau ninggal istri, ya, ninggal istri dalam waktu yang agak lama, tugas dinas begitu. Itu kira-kira istri kita kalau ditinggal dinas itu cengar-cengir apa sedih Pak ya? Sedihnya kalau m-bankingnya tidak diisi Pak. Tapi selagi saldonya diisi, m-bankingnya masih hidup, ATM-nya masih ada saldonya, wah itu santai saja. Ini hadirin, jangankan m-banking, jangankan ATM, jangankan minimarket, toko Madura. Nah, sekarang itu kita pokoknya ada toko Madura bisa jam berapapun gitu misalkan Pak ya. Ini jangankan itu semua, tetangga tidak ada Pak. Akses orang wirawiri tidak ada. Di tempat seperti itu ya potensi kejahatan, potensi binatang buas sangat besar sekali. Sehingga ini krisis multidimensi. Hampir tidak ada orang yang pernah mengalami krisis seperti krisisnya Hajar alaihissalam. Ditinggal tiba-tiba sama Nabi Ibrahim, tidak jelas mau kemana, tidak jelas berapa lama, tidak jelas alasannya. Hajar, seorang wanita sebagaimana istri kita, yang di tengah kondisi yang tidak logis seperti itu ditinggal sendirian hanya dengan satu bayi, itu kemudian manggil-manggil Pak Ibrahim. Sekarang kalau difilmkan itu ada ekonya Pak ya, Ibrahim, him gitu. Nabi Ibrahim dipanggil 3 kali tidak menoleh. Hajar wanita muslimah, Sayyidatuna Hajar ini yang muslimah, punya keimanan kuat. Begitu lihat suaminya, suami yang beliau juga tahu beliau ini orang yang soleh, tiba-tiba kok ninggalkan seperti ini, dipanggil 3 kali nggak noleh, maka kalimatnya langsung diganti. Kata Hajar, Allahu amaraka bihada ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, seolah-olah Hajar mengatakan ini tidak masuk akal nih.
Tidak masuk akal kami ditinggal di tempat seperti ini. Ini siapapun suami sejahat apapun kayaknya tidak sampai hati meninggalkan begini. Maka pertanyaan Hajar, apakah ini semua perintah dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah engkau meninggalkan kami di sini berdua ini perintah dari Allah? Nabi Ibrahim menjawab dengan singkat, "Na'am." Iya, ini perintah Allah. Maka Pak, ini yang saya kasih kotak hijau ini kalimat Hajar yang luar biasa. Begitu dengar ini perintah Allah, kalimat Siti Hajar yang luar biasa adalah idan la yudayyi'una. Kalau ini memang perintah Allah, maka Allah tidak mungkin membuat kami kehausan dan kelaparan di tempat ini. Maka Allah tidak mungkin membiarkan kami mati sia-sia di tempat ini. Maka Allah pasti, karena Allah yang memerintahkan, maka pasti Allah juga yang menjamin hidup kami. Ini Bapak bisa bayangkan ya, kebergantungan pada Allah Subhanahu wa taala, bukan pada ATM, bukan pada M-banking ya. Ditinggal suami padahal kondisi tidak menentu. Saya jadi ingat dalam sebuah peperangan, kalau saya tidak salah, ada seorang ummahat, seorang ibu-ibu itu ditinggal oleh suaminya. Perang itu kan tidak jelas Pak, berapa lama Pak. Kemudian orang-orang munafikin itu membuli, kalau bahasa kita sekarang ya, membuli. Kok mau kamu ditinggal sama suamimu? Tidak jelas itu sampai kapan. Kalau saya tidak salah ini peristiwa diantaranya peristiwa Tabuk ya. Saat-saat dimana kemudian penghasilan bangsa Arab, kota Madinah saat itu penghasilan utamanya kurma, itu sudah ranum mau siap panen. Lah kok sing wayahe siap panen, sing mestini manen niki dikengken bidal perang Pak. Maka di tengah seperti itu orang-orang membuli. Kok mau kamu ditinggal? Nanti yang manen siapa? Kamu kalau miskin gimana? Kalau kamu nggak jadi panen gimana? Apa kata seorang muslimah itu? Ya, muslimah itu dengan enteng mengatakan bahwa ketahuilah, sing budal wau niku, sing bidal perang wau niku tukang ngentek nih sego. Nih cara kita sakniki Pak. Tapi sing maringi sego niku sampai saat niki selalu dekat dengan kita, hadir bersama kita, tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang berangkat perang itu bukan pemberi rezeki, justru sing ngentek-ngentek rezeki. Tapi Allah yang menjamin rezeki itu senantiasa menjamin kita, kata wanita itu. Nah, ini keyakinan yang mari kita kuatkan dalam hati kita. Nah, hadirin rahimakumullah, Hajar alaihissalam itu awalnya juga khawatir, manusiawi Pak. Awalnya juga hampir tidak percaya. Ini kok kami ditinggal di tempat seperti ini. Tapi tadi begitu tahu perintah Allah, hatinya langsung menjadi tangguh. Nabiullah Ibrahim alaihissalam juga manusia, juga seorang suami, punya kasih sayang dan perhatian kepada anak istri. Tidak mudah Pak meninggalkan anak istri di tempat seperti itu. Tapi sekali lagi karena perintah Allah, Nabi Ibrahim yakin bahwa Allah akan jaga. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ini lembah ya, seperti mangkok begitu, ketika naik keluar dari lembah itu, melewati kemudian batasan dari lembah itu, Nabi Ibrahim kemudian berdoa kepada Allah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati, yang ada di surat Ibrahim ayat 37 tadi Pak. Ya Allah, aku titipkan anak dan istriku di tempat yang tidak ada tanaman, di tempat yang panas tandus kering kerontang. Kemudian lanjutannya di ayat itu Nabiullah Ibrahim berdoa. 3 yang diminta Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim meminta ibadah, kecintaan hati manusia kepada tempat itu, kemudian yang ketiga rezeki. Yang pertama minta Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah, aku tinggalkan mereka dan aku titipkan mereka kepadamu, jadikan mereka pribadi yang pandai mendirikan sholat.
Yang kedua, ya Allah, mereka tinggal di tempat yang sepi, tidak berpenghuni. Maka ya Allah, kalau ada orang lewat, ada orang yang kemudian dekat-dekat sana, munculkan dalam hati mereka rasa cinta, rasa senang, perhatian, kecenderungan untuk juga mau memperhatikan dan meramaikan tempat itu. Bahkan dalam sekup yang lebih luas, jadikanlah manusia, seluruh manusia itu ya Allah, itu tempat yang sekarang sepi ini, tempat yang sekarang krisis multidimensi ini, berbahaya ini, nanti ya Allah jadikan manusia-manusia seluruhnya itu mereka kepengen untuk kesini ya Allah. Yang kedua. Yang ketiga, warzuqhum minats tsamarati, ya Allah, anugerahkan mereka buah-buahan. Anugerahkan mereka buah-buahan ya Allah, rezeki berupa buah-buahan. Nah, nanti kita akan uraikan ini hadirin rahimakumullah. Nah, maka dari doa inilah, ya sebelum saya uraikan, dari doa ini, doa yang saya sebut tadi, doa yang kemudian itu menembus batas-batas logika, mendobrak pintu kemustahilan dan menembus batas-batas zaman itu, kemudian kita saksikan hari ini, ya, kita saksikan hari ini. Nabi Ibrahim tadi minta ibadah, minta cinta di dalam hati manusia kepada tempat itu, minta rezeki, maka hari ini kita bisa menyaksikan doa itu tidak hanya dikabulkan oleh Allah di waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi hari ini kita bisa menyaksikan doanya berimpak, berdampak lintas zaman. Tempat yang sepi, Pak, tidak ada orang tinggal di situ sebelumnya. Jangankan Bapak datang, Nabi Ibrahim datang ke situ, kalau kita datang ke tempat baru tanya siapa ketua RT-nya, kan gitu Pak ya. Nah ini aku mau tanya siapa ketua RT-nya, nggak ada yang tinggal di situ. Dari sepi tandus, hari ini tempat itu menjadi kota yang tidak pernah tidur. Seluruh dunia ini kalau panjenengan mau teliti dan mau panjenengan survei, tidak ada satu kota pun yang tidak pernah ada waktu tidurnya kecuali kota Mekah. Sak rame-ramenya kota di Eropa itu Pak, ada waktu sepinya Pak. Tapi kalau Mekah ada sepinya bukan Pak? Tambah malam juga tambah rame mawon. Ya kadang kita mau umroh begitu Pak ya, kalau sudah umroh kedua misalkan gini, engkok bengi ae, be sepi. Lah tibae kabeh niku mikire engkok bengi sepi, akhirnya tambah yo injing ge rame, siang ge rame, bengi ge rame. Ndak ada sepinya. Maka kata Rasulullah tadi itu, ya kata Nabi Ibrahim, ya Allah, munculkan kecenderungan rasa senang orang untuk datang ke tempat yang sepi ini. Hari ini Pak, orang ke sana itu bukan karena dibayar, tapi justru bayar. Ya bayar 200 juta, bayar 300 juta, bayar 500 juta yo budal. Bapak bisa bayangkan, segala macam makanan itu hari ini ada di Mekah. Berbagai macam buah-buahan itu lengkap di Mekah. Coba Pak, kita berlogika Pak. Tadi kalimatnya itu biwadin wayridi zar'in, di tempat yang tidak ada tumbuhan sama sekali. Tumbuhan tidak ada, harusnya Nabi Ibrahim itu meminta kepada Allah, ya Allah, tumbuhkan pohon-pohon rindang di situ, kan begitu Pak? Logikanya itu kalau nggak ada tumbuhan, mestinya minta tumbuhan dulu, minta sumber mata air dulu. Ini enggak, Nabi Ibrahim langsung melompat, yang diminta itu buah. Kayak ndak masuk akal. Ya apa ceritanya ndak ada sumber mata air, kering, tumbuhan ndak bisa tumbuh, itu minta buah. Tapi hari ini kita mendapatkan buah apa saja? Banyak. Hampir 2 juta jamaah haji tiap tahun datang ke sana. Hampir 2 miliar penduduk bumi hari ini menganut agama Islam.
Berawal dari dakwah dari Nabi Ibrahim tadi itu, kemudian ada suku Jurhum datang di situ, buat perkampungan kecil-kecilan, semakin rame, semakin rame, semakin rame. 2000 tahun berikutnya Allah mengutus nabi yang paling mulia, Khatamul Anbiya, pemimpin para nabi. Nabi siapa, Pak? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang kita bisa merasakan buahnya. Sehingga kata Rasulullah, ana dakwatu abi Ibrahim, saya ini hasil doanya moyangku. Aku ini sakjane buah dari doa moyangku. Dan kita juga patut menyampaikan hal yang sama. Keislaman kita hari ini, solat kita hari ini, nikmat Islam yang Allah berikan hari ini, itu juga buah dari doa yang menembus zaman. Nah, maka hadirin rahimakumullah, ada 3 hal yang ingin saya nasihatkan untuk diri saya pribadi dan kita semua, agar urusan doa ini kita tidak lagi menyepelekan, agar urusan doa ini kita betul-betul kuatkan dalam hati ini, bahwa yang kita sebut sekarang itu pengabulan yang Allah berikan itu bisa jadi untuk 7 turunan, bahasa kita sekarang, Pak, ya. Bahkan padahal bukan hanya 7 turunan, Pak, bisa sampai 100 turunan. Kalau dari 2000 tahun sampai sekarang 4000 tahun, itu sudah beratus atau beribu turunan barangkali. Nah, maka 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, andalkan Allah. Kalau berdoa itu, hadirin, rumusnya 3. Yang pertama, andalkan Allah saat berdoa. Yang kedua, dahulukan haknya Allah. Yang ketiga, sabar ketika menanti jawaban doa dari Allah. Ini yang kita pelajari dari doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayo kita coba uraikan secara singkat satu persatu. Yang pertama, andalkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tadi belajar dari kepatuhan Nabi Ibrahim dan keyakinan Hajar. Hajar kemudian mengatakan, Siti Hajar mengatakan, idan la yudayyi'una. Kalau ini perintah Allah, maka aku tidak mengandalkan dirimu Ibrahim. Aku tidak mengandalkan satu wadah air yang sangat terbatas ini dan mungkin besok sudah habis ini. Tapi yang aku andalkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang perlu kita perhatikan, hadirin rahimakumullah, berdoa itu tidak sama dengan baca doa. Berdoa itu tidak sama dengan baca doa. Ketika panjenengan baca doa, itu minimal insya Allah dapat pahala. Iya, Pak, dapat pahala. Tapi pada sejatinya berdoa itu tidak cukup hanya baca doa. Kenapa? Karena Rasulullah menyampaikan di hadis ini, kata Rasulullah, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Kenapa Nabi Ibrahim itu doanya sampai luar biasa, bertahun-tahun berdampak sampai kita sekarang? Karena resepnya di sini. Berdoalah kepada Allah, kata Rasulullah, dan ketika kalian berdoa kepada Allah, itu kalian yakin betul bahwa kalian sedang meminta kepada Zat yang Maha Kuasa, bahwa kalian sedang butuh sama Allah, bahwa kalian sedang curhat sama Zat yang memang satu-satunya bisa kalian andalkan, dan bahwa Zat yang kalian mintai tadi itu adalah Zat yang Maha mengabulkan. Dan ketahuilah, kata Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang membaca doa, dalam tanda petik bahasa saya, orang yang membaca doa tapi hatinya tidak ngecas, Pak. Hatinya tidak nyambung. Ngapunten sangat. Sekali lagi, baca doa insya Allah dapat pahala. Tapi kadang kita ini berdoa atau baca doa itu ngapunten sangat, itu kadang formalitas, Pak.
kalimat waqina adzabannar. Kan begitu Pak ya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan kalimat yang kalau kita bayangkan ngeri sekali Pak. Ya Allah, selamatkan kami ya Allah dari neraka dan dari sebab-sebab yang bisa membuat kami masuk neraka. Tapi kan kita kan baca ringan begitu saja, lewat begitu saja. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati wa qina adzabannar. Ngapunten, dapat pahala Pak. Tapi kita kadang minta, ada anak kita sakit, anak kita mau ujian, kita kadang terlilit hutang, wis wayahe bayar, kok yo enggak ono duwite. Kadang tadi pertanyaan paling mendasar adalah apakah kita mengandalkan Allah atau kita mengandalkan jabatan, mengandalkan atasan, mengandalkan ordal, mengandalkan tetangga. Kadangkala hadirin, nasihat buat yang menyampaikan, kadangkala kita itu kena ujian Pak, kena musibah, kena kesulitan hidup. Itu Pak, saat ketemu di pengajian seperti ini cerita, waduh wingi dompetku hilang, duitnya ono 3 juta hilang. 3 juta lumayan, 300.000 misalnya, duitnya 100.000 hilang. Karo konco masjid cerita, mangke mulih niku kepanggih ten ngajengi griya berarti melebet kepanggih tanggane. Pripun Pak kabare sehat nggih? Duitku setas ilang Pak, 100.000 Pak ilang Pak. Mangke ten grup WA niku malih, hati-hati Bapak-bapak, saya baru kehilangan uang 100.000. Satu RT tahu, teman pengajian ngerti, tonggo ngerti, seduluran grup bani niku ngerti sedoyo. Yang belum diberitahu siapa Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang kita merasa itu ujian, maka mestinya misalkan 100.000 coro 100.000 misalkan nggih betul-betul gak ono mani dan itu memang kebutuhan kita, maka mestinya sebelum ngandalne tonggo, ngandalne konco, ngandalne grup A B C D wau niku curhat dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, maka di saat seperti itu mintalah dengan bahasa apapun, bahasa Jawa nggih saged, bahasa Arab, doa-doa Arab yang kita amalkan, coba kita pelajari terjemahannya, coba kita hayati maknanya. Saat berdoa munculkan dalam hati ini maknanya, munculkan kebutuhan kita, ya Allah, bahwa aku pengen sekali doa ini Engkau kabulkan ya Allah. Kalau kemudian kita punya masalah tadi, yotrone panjenengan ical, ada masalah ekonomi, ada masalah dengan anak, ada masalah keluarga, mintalah dengan bahasa apapun hadirin. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, panjenengan minta sama Allah. Pokoknya di luar sholat, bahasa Inggris juga oke Pak. Nah, ketika kita minta dengan suara hati itu, maka itulah yang disebut Rasulullah, kita sudah ada serius dalam berdoa, kita betul-betul mengandalkan Allah. Nah, jadi maka saat berdoa dengan hati yang paling dalam itu, Nabi Ibrahim ketika meminta 3 hal tadi, maka Nabi Ibrahim itu Pak betul-betul mengandalkan Allah, karena ketika berdoa ada keyakinan Allah sedang mendengarkan. Aku sedang ngobrol sama Allah. Sopo itu Allah? Allah itu Rabbul Alamin, penguasa seluruh jagat raya, yang mengendalikan hatinya ordal-ordal itu, yang mengendalikan hatinya orang yang buat masalah sama kita itu. Allah yang mengendalikan seluruh kekayaan di muka bumi, dengan iradahnya Allah semua bisa terjadi. Maka ada keyakinan, aku sedang curhat sama Allah, aku sedang minta sama Allah. Kita yakin bahwa Allah itu juga mampu. Ayatnya kita hafal semua Pak. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah itu tidak pakai rumus matematika hadirin. Kalau Allah mau, seberat apapun penyakit, kan banyak sekali contohnya Pak.
Banyak sekali contohnya. Ada orang di Riyadh sana, kalau saya tidak salah, saya pernah baca kisah nyata, ya karena doanya, karena sedekah, tawassul bil amal yang dilakukan, sudah kena penyakit kanker darah stadium sekian, hadirin rahimakumullah, itu tiba-tiba kemudian setelah periksa kesekian kalinya habis sama sekali. Siapa yang mengendalikan itu semua? Allah. Kalau Allah mau itu, Allah cukup mengatakan kun, jadilah, begitulah, terjadilah. Maka tidak pakai rumus matematika, tidak perlu sebab kausalitas, hubungan sebab akibat, tidak perlu. Allah kalau berkehendak pasti terjadi. Nah, yang ketiga, kita yakin kita sedang bercakap-cakap dan curhat kepada Allah. Kita yakin Allah itu maha mampu menyelesaikan masalah apapun yang berat yang kita miliki. Dan yang ketiga, kita yakin Allah akan kabulkan dengan cara yang terbaik. Bapak Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, kalau panjenengan perhatikan, kalau saya tidak salah itu surat Asy-Syu'ara ayat 61 sampai 62. Ketika Nabi Musa alaihissalam membawa Bani Israel dari kejaran Fir'aun, Nabi Musa kemudian lari bersama Bani Israel, dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Tiba-tiba terkejut pasukan Nabi Musa itu. Kenapa terkejut, Pak? Karena di depan mereka ada laut, di belakang ada Fir'aun. Apa kata mereka? Falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika dua pasukan itu mulai bertemu, tidak bisa lari lagi, di depannya ada laut, maka sebagian dari mereka mengatakan inna lamudrakun, habislah kita. Habis wis, entek wis tah. Secara logika tidak masuk akal, Pak. Habis. Mari kita perhatikan apa kata Nabi Musa. Qala kalla inna ma'iyya rabbi sayahdin. Bapak kalau coba renungkan ayat ini, Nabi Musa tidak mengatakan tenang. Laut di depan kita akan terbelah. Tidak ada, Pak, ayatnya, Pak. Nabi Musa tidak mengatakan begitu. Nabi Musa juga tidak tahu bahwa kemudian setelah itu Allah suruh kemudian dengan tongkat beliau dan akhirnya laut itu Allah jadikan terbelah. Nabi Musa juga tidak pernah kepikiran ke sana. Cuma Nabi Musa punya keyakinan satu, andalanku iku ya Gusti Allah. Itu tok. Apa ayatnya? Inna ma'iyya rabbi sayahdin. Aku duwe Gusti Allah. Dan pasti bentar lagi nih, kata Nabi Musa, Allah itu pasti menunjukkan jalan keluar. Tidak tahu jalan keluarnya berupa laut terbelah, berupa bom ke Fir'aun gitu, Pak ya. Berupa apapun Nabi Musa tidak tahu. Cuma Nabi Musa yakin, aku punya andalan, andalanku itu maha kuasa, andalanku itu pasti memberikan jawaban pengabulan dan jalan keluar. Inna ma'iyya rabbi sayahdin. Jadi kalau kita punya masalah berat, sampaikan pada hati kita, apa yang berat? Wong kita punya andalan yang menguasai segala sesuatu. Pasti habis ini Allah beri jalan keluar. Nah, maka hadirin rahimakumullah, sekali lagi, Pak, yang pertama andalkan Allah. Kalau kita pingin doa kita itu betul-betul Allah beri jalan terbaik, jalan keluar terbaik dari seluruh permintaan dan hajat kita, maka pertanyaannya, sudahkah saat berdoa kita betul-betul bergantung dan mengandalkan Allah Subhanahu wa taala? Atau jangan-jangan sekali lagi kita hanya membaca doa. Ngapunten nggih, Pak, nasihat buat yang menyampaikan. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, yang pertama tadi andalkan Allah, yang kedua dahulukan hak-haknya Allah. Ketika kita sudah berdoa, punya hajat, punya keinginan, punya masalah, kita kemudian minta, menangis kepada Allah, nggih mantun niku salate dijogo, Pak. Nggih mantun niku salate ojo sampai bolong-bolong. Lah jaluk ten Gusti Allah tapi salate lali, kan ngoten Pak. Kan boten masuk akal. Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita ini, hadirin, tadi
Ya, saya kembali ke yang tadi saja lebih jelas. Nah, permintaannya ada 3 di tempat yang kering kerontang seperti itu. Coro pikiran logika kita, harusnya yang diminta pertama kali oleh Nabi Ibrahim itu adalah air, makanan. Itu kebutuhan paling dasar. Kita semua tahu kalau ditanya apa kebutuhan paling dasar makhluk hidup, ya makan, ya minum, ya bernafas. Mestinya itu urutan pertama. Tapi Nabi Ibrahim meletakkan itu di urutan ketiga. Urutan pertamanya apa? Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikan mereka ya Allah di tempat seperti itu jangan sampai lupa sholat ya Allah. Jangan sampai mereka itu tidak menyembahmu ya Allah. Jadikan mereka terus terhubung denganmu ya Allah. Seolah Nabi Ibrahim ngajari kita, Pak, Bu, bahwa ketika hubungan kita dengan Allah beres, segala permasalahan akan beres. Kalau sholatnya beres, sholatnya dijaga, sholatnya tepat waktu, masalah-masalah yang kita minta kepada Allah, insya Allah diatur Pak oleh Allah. Kalau kita minta jalan keluar A, boleh jadi bukan A yang Allah kasih, mungkin B, tapi juga jalan keluar yang sama. Boleh jadi bukan A, boleh jadi bukan B, boleh jadi bukan C, mungkin masih ditahan sama Allah, karena Allah senang mendengar doa kita. Tapi kita diberi ketabahan oleh Allah. Tenang. Kita itu kan ada Pak, kita lihat orang yang kayaknya berat ekonominya, untuk makan saja berat, tapi uripnya kok yo nyantai, enak, tenang. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, maka dahulukan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, salatnya didahulukan. Kemudian juga yang perlu kita perhatikan ketika dalam bab ini kita punya munajat, punya keinginan kepada Allah, yang mungkin perlu saya garis bawahi selain masalah-masalah pokok ibadah seperti sholat tadi itu, yang berikutnya adalah hati-hati harta haram. Kita ini mungkin punya masalah hutang sekian banyak. Kita ini mungkin punya masalah anak dengan anak, punya masalah dengan tetangga, punya masalah dengan pekerjaan yang sekian bulan, sekian tahun ramari-mari, ruwetnya Masya Allah. Kita sudah minta, menangis kepada Allah, tapi belum juga Allah beri jalan keluar. Pak, mari kita perhatikan hadis ini. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada seorang pengembara, ada seorang musafir, yutilus safar, panjang sekali perjalanannya. Kemudian musafir ini, ya, dia di tengah-tengah perjalanannya, kemudian dia angkat tangannya berdoa kepada Allah. Tadi Pak, doa yang dikabulkan itu kalau doanya serius, mengandalkan Allah, hatinya juga connect. Maka ketika ada musafir di tengah perjalanan itu, dia berdoa, mengandalkan Allah tadi itu, diangkat tangannya, ya. Ini mohon maaf agak urutan hadis yang di atas ini agak rusak sedikit, ya. Bapak bisa lihat terjemahannya ya. Jadi dia angkat tangannya minta kepada Allah, hatinya nyambung kepada Allah. Kemudian dia katakan dengan begitu indah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Dipuji Allah Pak, dipanggil dengan mesra Allah. Bukan kemudian seperti kita doa, ya Allah anakku loro ya Allah, kita kan langsung mamon gitu. Ini indah Pak. Kalau saya titik di situ, orang ini sebenarnya punya 2 tiket pengabulan doa. Dia ini sedang safar. Safar itu salah satu sebab dikabulkannya doa. Yang kedua, dia ini serius tadi mengandalkan Allah betul. Diangkat tangannya, kemudian dia berdoa dengan begitu indah dan begitu mesra memanggil Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Itu kalau sampai titik itu, sebenarnya dia punya tiket pengabulan doa. Mestinya doanya dikabulkan. Tapi Rasulullah kemudian melanjutkan, kata Rasulullah, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Yang dimakan berasal dari harta haram, minumannya berasal dari harta haram, pakaiannya berasal dari harta haram. Apa kata Rasulullah? Fa anna yustajabulah.
maka ya opo Allah akan mengabulkan doanya kalau yang dia bawa, dia makan, dia pakai itu berasal dari harta yang haram. Maka hadirin, kalau kita punya hajat, punya kesulitan hidup, kita sudah serius betul, tidak formalitas doanya, kita sudah menangis kepada Allah, kok ya belum dikabulkan, ayo kita evaluasi Pak. Evaluasi sholatnya, evaluasi ngajinya, evaluasi kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, termasuk evaluasi jangan-jangan ada harta haram nyelempit masuk di tengah harta-harta kita. Jadi yang pertama tadi hadirin, ya apa tadi Pak yang pertama Pak? Andalkan Allah. Yang kedua, dahulukan hak Allah, jaga betul haknya Allah. Yang terakhir hadirin rahimakumullah adalah ketika kita sudah serius dalam berdoa, kita menjaga betul sholat kita, menjaga betul dari yang haram, maka yang berikutnya adalah sabar menanti jawaban Allah. Yang jelas kita yakin kita berdoa kepada Zat yang Maha Mendengar. Kita berdoa kepada Zat yang Maha Kuasa, Maha Mampu. Apapun Allah bisa lakukan. Kita berdoa kepada Zat yang Maha Rahman, yang Maha Cinta, Maha Perhatian. Tapi bentuk perhatiannya Allah, jawabannya Allah itu senantiasa dengan cara yang tentu pasti baik di sisi Allah, tapi kadangkala belum masuk di logika berpikir kita, sehingga kita harus sabar. Hadirin rahimakumullah. Nah, jadi ada rumus kan Pak, doa itu pengabulannya 3. Kadangkala dikabulkan langsung, kadangkala ditahan beberapa lama sama Allah, bahkan ditahannya nanti sampai diberikan di akhirat. Kadangkala doa itu dikonversi sama Allah. Kita minta kendaraan, mungkin Allah masih berpikir kaya awakmu iki lek dikai mobil, iso-iso awakmu iki ngelencer terus lali salat. Be nggih Pak nggih. Akhirnya ditahan sama Allah. Tapi sebagai pengganti itu Allah selamatkan kita di perjalanan, kok meh ketabrak, meh kan, coro kita sekarang meh gitu Pak ya. Itu mesti ini coro akal wis ketabrak, kok iki alhamdulillah tiba-tiba ngerem gitu, dan akhirnya selamat. Barangkali itu hasil konversi doa kita. Rasulullah SAW juga menyampaikan, kata Rasulullah SAW, yustajabu li ahadim minkum malam ya'jal, ya, akan dijawab siapapun di antara kaum muslimin, di antara kita yang berdoa itu insya Allah akan dijawab. Ini mohon maaf sekali lagi yang Arabnya agak rusak ya, kita baca terjemahannya saja ya. Kecuali orang yang ya'jal, ya. Orang ya'jal itu terburu-buru. Sahabat bertanya, ya Rasul, ya'jal itu maksudnya apa? Apakah orang yang terburu-buru maksudnya kalau berdoa itu cuma 1 menit, kalau berdoa cuma 2 menit, lek donga iku napa mesti sak jam? Bukan begitu maksudnya. Tapi ya'jal itu maksudnya orang yang hari ini berdoa, punya hajat, punya masalah, minta sama Allah, ya Allah mudahkan, berikan kami jalan keluar, bantu kami untuk urusan ini. Besok lagi minta, besok lagi minta, lagi telung dino, kok yo sik durung ono jalan keluar. Kemudian di pikirannya langsung muncul kesimpulan, doaku tidak dikabulkan sama Allah. Hari keempat tidak lagi berdoa. Itu namanya ya'jal, terburu-buru. Hadirin rahimakumullah. Untuk bab ini saya sering memberikan contoh Pak, kisah nyata ya apa namanya, sebelumnya saya ingat saya pernah sampaikan di bab yang lain, tapi relate juga saat ini, dan kita insya Allah lebih bisa membayangkan untuk contoh ini. Ada seorang ulama Quran namanya Syekh Fahad Al-Kandari Pak, ngimami sholat Pak. Ketika beliau sedang menjadi imam sholat, bacaannya bagus, hafalannya lancar, tapi namanya manusia ono sing lali. Ketika lupa, ada jamaah di belakangnya yang ngingetin, membetulkan bacaan beliau, melanjutkan ayat yang beliau lupa.
Setelah selesai beliau salam, akhirnya beliau penasaran tanya ke jamaah di depan itu, siapa tadi yang bantu saya mengingatkan saya? Ternyata yang bantu itu adalah seorang mbah-mbah pun sepuh. Padahal yang dibaca bukan trikul, yang dibaca bukan ayat-ayat pendek, tengah-tengah yang jarang orang hafal. Sehingga beliau tanya sama mbah sepuh tadi, "Mbah, matur nuwun sampun dibantu. Panjenengan niki ngapunten, napa panjenengan niki hafal Quran?" Kata mbah itu, "Alhamdulillah kula hafal Quran." "Loh Mbah, kok panjenengan niki rambutnya pun napa Pak? Putih napa ireng?" Putih sedaya pun sepuh sedemikian rupa, tapi kok hafalannya sek kuat, sek teliti. Biasanya kalau orang sudah sepuh ini banyak lupanya, tapi kok kuat. Beliau tanya, "Mbah, mesti nggih kula lek saged nebak panjenengan niki mesti menghafal Qur'annya dulu di usia masih kecil. Karena kalau kita menghafal sesuatu saat kecil, hafalan itu biasanya bakal kuat." Di sini senang, di sana, di mana-mana tasik hafal Bapak Ibu nggih. Kalau hafalnya sejak kecil itu biasanya kuat ingatannya. Panjenengan ini pasti hafal Quran, ngafalkan Quran sejak kecil ya Mbah ya, kata Syekh Fahad. Apa kata Mbah ini? "Boten Yai, boten Syekh. Saya ini justru baru menghafal Quran di usia 60 tahun. Pak, 60 tahun baru budal ngapal ke Quran niku sampai mantun 30 juz. Bapak bisa bayangkan. Rotok tidak masuk akal. Ditanya sama saya, dikejar. "Loh, panjenengan kok bisa seperti itu? Gimana ceritanya?" Kata mbah ini, "Alhamdulillah, itu mungkin diantaranya berkat doa ibu saya." "Loh, ibu panjenengan sekarang di mana? Napa derek jamaah mriki?" Kata mbah itu, "Boten, ibu kula sampun sedo, sudah meninggal lama sekali, sudah meninggalnya lama." Beliau ibu saya itu meninggal sebelum saya berusia 60 tahun. Alias sebelum beliau ngafal Quran, ibunya sudah meninggal. Tapi ibunya sejak kecil sampai saat sebelum meninggal itu berdoa tidak pernah henti. Kalau saya membayangkan Mbak, kira-kira anak ini, mbah ini, waktu kecilnya mungkin dolanan mawon nggih, dolanan bola, dolanan layang-layang ngoten. Dikengken ngafal ke Quran, dikengken bidal TPK niku aras-arasen. Tapi apakah ibunya menyerah? Tidak, terus dimotivasi, terus berdoa, "Ya Allah, jadikan anakku ahli Quran, dekat dengan Al-Quran, cinta Al-Quran, hafal 30 juz." Hari itu belum dikabulkan, minggu depannya belum dikabulkan, bulan depannya belum dikabulkan, 3 tahun berikutnya belum dikabulkan, 10 tahun berikutnya belum dikabulkan. Apakah ibunya menyerah? Tidak, masih berdoa. Ternyata Allah kabulkan doa ibu tadi, bukan 3 tahun berikutnya, bukan 10 tahun berikutnya, ternyata baru dikabulkan ketika ibu tadi sudah meninggal. Kalau kita Pak, ngapunten, kadang kita melihat anak kita dikongkon ngaji kok ya ora gelem, kongkon ngapalni Quran ya ora gelem, tiap bulan ditelepon guru TPK ini, anak kita ini paling bermasalah di TPK. Baru sebulan kita sudah nyawang wajahnya, kemudian kita katakan lembut pada anak ini, "Nak, ternyata Umi salah nak, kamu ini rupanya memang tidak berbakat menghafal Quran." Kadang-kadang gitu begitu Pak, kita mudah mengambil kesimpulan, menyimpulkan doaku tidak dikabulkan sama Allah, anakku ini kayaknya tidak bakat. Tapi ibu ini terus berdoa, terus meminta, terus menangis. Karena ternyata Allah baru kabulkan itu, Allah baru beri hidayah setelah ibu ini meninggal. Maka doa itu Pak menembus kemustahilan, menembus lintas waktu, lintas zaman. Kuncinya 3, andalkan Allah, penuhi hak Allah, jauhi yang dilarang Allah, dan yang ketiga sabar menanti.
biarkan Allah kabulkan doa kita di waktu yang terbaik menurutnya, dengan cara yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirin rahimakumullah, semangatul hijjah ini mari Pak kita optimalkan waktu-waktu emas ini, perbanyak ibadah, perbanyak sunnah, termasuk perbanyak doa, dan doanya lebih serius lagi, lebih nangis lagi. Biarkan Allah Subhanahu wa taala nanti menjawab doa-doa kita dengan cara terbaiknya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf atas segala kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.